Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Ada informasi terkini bahwa semua honorer otomatis diangkat jadi ASN paling lama November tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, apa dan bagaimana informasi terkait dengan pengangkatan honorer paling lama November 2023 tahun ini? Simak informasi ini, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Syukur alhamdulillah akhirnya tiba saatnya seluruh tenaga honorer akan menghirup aroma segar. Pasalnya, pemerintah telah menyatakan bahwa tahun ini merupakan momen penting bagi para non-ASN yang masih berstatus sebagai honorer. Sebagaimana pernyataan tegas yang disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Gursang, ini Wakil Ketua Bapak Ibu ya, Pak Junimar Girsang adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, di mana pihaknya telah mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan pengangkatan dan peralihan status seluruh tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di seluruh Indonesia paling lama November 2023 tahun ini. Bahkan dari Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah supaya semua honorer ini diangkat menjadi ASN P3K sebelum November 2023. Ini adalah merupakan satu desakan dari DPR RI, terutama dari Komisi 2, demikian dengan komisi lain, Komisi 9, Komisi 10, dan komisi yang lain, mendesak hal ini supaya semua honorer diangkat menjadi ASN. Rencananya, pengangkatan ini akan terrealisasi pada November mendatang melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Nah, tentunya Bapak Ibu ini adalah suatu hal yang memang membuat Bapak Ibu honorer gembira kalau hal ini benar-benar terjadi, dan pasti akan terjadi bahwa semua honorer ini nantinya diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana hal ini nantinya akan diputuskan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN. Tidak hanya 2.360.363 tenaga honorer sebagaimana yang telah terdaftar dalam database BKN dari data Kementerian Pan-RB seperti pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga administrasi saja. Bukan hanya ini, tetapi meliputi seluruh honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah, dan tentunya Bapak Ibu ini wajib memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya bagi yang tidak memenuhi syarat maka tidak bisa ya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K ataupun PNS. Contoh dari sisi usia, tidak mungkin yang hampir menjelang pensiun maka diangkat. Demikian juga yang mungkin baru bekerja sebagai honorer, misalnya usia 19 atau 18. Tentunya di sini juga ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yang mana informasi lain terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN ini diutamakan para honorer yang telah mengabdi lama di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengangkatan honor non-ASN menjadi P3K juga berlaku bagi seluruh tenaga honorer lain. Ingat Bapak Ibu ya, selain yang sudah terdaftar dan bukan hanya tenaga guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan, serta penyuluh, tetapi honorer lain juga termasuk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimat Girsang, termasuk tenaga kebersihan atau office boy, Satuan Polisi Pamung Praja atau honorer yang bekerja di Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP, dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa semua honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah.
Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian dan proses pengangkatan ini harus selesai paling lambat pada 28 November tahun ini. Ini ujar Junimart Girsang kepada wartawan pada Jumat 14 April 2023 yang lalu di Jakarta. Jadi Junimart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan satu hal tegas bahwa tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Pengangkatan tersebut akan dilakukan secara otomatis. Nah, jelas yang Bapak Ibu, kalau tidak ada syarat khusus yang membedakan honorer satu dengan honorer lainnya, maka jelas semua honorer ini adalah diangkat menjadi ASN P3K secara otomatis. Jadi pengangkatan tersebut akan dilakukan secara otomatis, maka dengan demikian, setelah pengangkatan ini terlaksana, para kepala daerah tidak akan lagi bisa semena-mena melakukan pengangkatan tenaga honorer. Saat ini sebanyak 50% dari tenaga honorer di seluruh Indonesia bekerja di pemerintah daerah atau di Pemda. Pengangkatan ini akan berlaku secara otomatis bagi semua honorer. Mereka memiliki hak yang sama untuk diangkat menjadi P3K. Namun setelah ini, para kepala daerah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa persetujuan formasi dari Kementerian Pan-RB. Terangnya, ini merupakan satu penegasan dan jelas juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa setelah pengangkatan ini bahkan mulai ada program pengangkatan honor menjadi ASN ini dimulai dari pendataan tahun 2022 kemarin, pemerintah melarang Pemda untuk mengangkat honorer dengan sesuka hati. Selain itu juga, Junimart Girsang mengungkapkan beberapa catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini. Pertama, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap seluruh tenaga honorer. Kedua, honor yang diterima oleh tenaga honorer saat ini tidak akan dikurangi. Yang ketiga, kebijakan ini juga menghindari peningkatan anggaran yang berlebihan. Keempat, prinsip yang diterapkan adalah keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN termasuk menjadi P3K. Ini tandas politisi dari PDI Perjuangan tersebut. Dengan adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini, maka tenaga honorer akan mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam pekerjaannya. Jadi, Bapak Ibu honorer akan memiliki status lebih jelas dan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Selain itu, langkah ini juga akan memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara yang ingin menjadi ASN. Jadi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K juga akan berdampak positif bagi pemerintah daerah. Jadi dengan adanya batasan pengangkatan tenaga honorer tanpa persetujuan formasi dari Kemenpan RB, kepala daerah akan lebih terkendali dalam pengelolaan tenaga kerja di daerahnya. Jadi hal ini akan mendorong efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan tenaga honorer. Karena memang pengangkatan honorer ini dengan sewenang-wenang, maka jelas ini suatu hal yang diragukan dari sisi ketetapan status, demikian juga dari sisi kesejahteraannya. Makanya pemerintah pusat melarang Pemda untuk mengangkat honorer tanpa izin formasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB. Jadi selain itu juga pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dan pengurangan honor yang diterima oleh tenaga honorer saat ini. Langkah ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan pekerjaan para tenaga honorer yang selama ini banyak berjuang dengan penghasilan yang tidak menentu. Pemerintah juga berkomitmen untuk menghindari pembengkakan anggaran dengan mengambil kebijakan yang cermat
dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tanpa memberikan beban yang berlebihan pada anggaran negara. Dalam konteks ini, penting bagi seluruh tenaga honorer dan pemerintah untuk bersiap menghadapi peralihan status menjadi ASN P3K. Jadi pemerintah perlu menyediakan proses pengangkatan yang transparan, adil, dan mudah diakses oleh semua tenaga honorer. Sementara untuk para tenaga honorer perlu mempersiapkan diri dengan meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi diharapkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada November mendatang akan menjadi langkah besar dalam memperbaiki kondisi tenaga kerja di sektor publik. Jadi itulah informasi terkait dengan hal ini Bapak Ibu ya. Ketika nantinya Bapak Ibu honorer diangkat menjadi ASN, maka ada satu hal yang diperhitungkan oleh pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas serta mutu daripada kinerja Bapak Ibu honorer setelah jadi ASN. Jadi seluruh tenaga honorer akan memiliki kepastian pekerjaan, hak-hak yang dijamin, dan kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karir pada saat diangkat menjadi ASN. Ini juga akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Jadi sebagai negara yang menghargai sumber daya manusia, maka langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan yang layak bagi para tenaga honorer. Demikian informasinya. Semoga informasi ini menjadi realita sebelum November dan bahkan paling lama November 2023, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang, bahwa semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.